Ini mungkin akan berbeda di setiap orang karena pembahasannya adalah cara aku diet, ya aku berbagi tentang cara aku diet. Kalau misalnya ada yang berbeda, ya udah berarti akan berbeda di setiap orang juga gitu. Aku nggak tahu diet ini akan bermanfaat, akan bisa bereaksi di kalian atau tidak juga gitu. Nah, oke, tips yang pertama adalah saat pertama kali aku pulang dari Malang, aku membawa berat badan sebesar 80 kg. Nah, memang pada saat pulang itu masuk bulan puasa. Iya, jadi aku baru beberapa hari 2 bulan pulang di rumah dan aku masih tetap gendut hingga akhirnya tibalah bulan puasa dan disitulah penurunan berat badan aku yang paling besar, guys. Di bulan puasa 2020 itu penurunan berat badan aku drastis banget dari 80 menuju 67. Jadi pada saat itu aku makannya dikit banget pada saat bulan puasa. Buka puasanya sedikit, nasinya sedikit, pokoknya semuanya disedikitin karena aku belum terlalu belajar tentang bagaimana kalori masuk dan kalori yang keluar pada saat itu. Yang aku tahu orang makan sedikit ya udah bakalan kurus gitu. Akhirnya setelah bulan puasa karena pada bulan puasa udah di press banget, akhirnya setelah bulan puasa itu lepas landas, guys. Jadi makan lagi, akhirnya gede lagi lah karena ketidaktahuan tadi itu. Nah, kemudian setelah datang ke Lombok, akhirnya aku memutuskan untuk memulai diet aku dengan cara yang pertama adalah bener banget. Aku mengulang cara aku yang aku lakukan di bulan puasa, itu memangkas porsi makan aku dari yang 1 piring besar jadi setengah piring. Jadi aku pangkas, guys. Itu pertama. Kemudian yang kedua, aku mulai tips yang kedua. Yang pertama itu aku memangkas jatah makan aku dari full penuh 1 piring, aku pangkas jadi setengah. Tips yang kedua adalah aku mulai makan makanan yang tak berminyak. Aku menghilangkan semua minyak-minyak di semua makanan aku. Itu cara ekstrim aku ya. Jadi ikan yang digoreng aku nggak makan, tempe yang digoreng aku nggak makan. Jadi semuanya dibakar, semuanya direbus. Pokoknya bakar rebus, itu aja makananku. Dan yang aku makan sehari-hari selama sebulan itu hanya bakar rebus gitu. Itu terus sayur, bakar rebus sayur gitu ya terus. Nah, akhirnya karena seperti itu aku melihat perubahan besar di tubuh aku. Tubuh aku tuh mulai kayak gitu. Nanti aku kasih foto perubahannya biar kalian bisa ngebedain gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga aku menghilangkan semua minuman manis. Semua minuman manis tanpa terkecuali, entah itu boba, entah itu es teh, entah itu es apa kek, pokoknya yang manis-manis, jus dari sari, pokoknya yang berwarna, pokoknya kecuali susu ya, aku memang masih sering minum Indomilk. Dan pada saat aku melakukan 3 hal pertama ini, memangkas porsi makan, menghilangkan minyak dari makanan aku, kemudian hanya minum air putih sehari-harinya tanpa minuman yang berwarna dan manis-manisan lain sebagainya, itu badan aku jauh lebih mengecil daripada sebelumnya, meskipun timbangan aku tidak turun sepenuhnya. Jadi pada saat itu aku ingat banget berat badan aku itu masih di angka 65 kalau nggak salah, tapi udah jauh lebih kecil banget, beneran kecil. Saking kecilnya aku sampai kalau bangun tidur, ya ampun udah sekecil ini saking kagetnya, guys. Nah, karena lambat laun udah di 3 tahap itu kan, sehari-hari aku dikit makannya, kemudian aku pangkas minyaknya, terus abis itu aku nggak minum yang manis-manis yang berwarna apapun itulah, pokoknya hanya minum air putih. 3 tahap ini aku terus ulangin sampai 2 bulan sampai 3 bulan kalau nggak salah. Akhirnya berat badan aku turun drastis banget, sampai ke angka 62 dan stuck di situ. Nah, masalahnya orang diet itu cobaannya adalah konsistennya, guys. Jadi nggak semua orang yang lagi diet bisa konsisten sampai akhir, oke? Di angka 62 aku mengalami stagnansi
berat badan gitulah pokoknya. Jadi 62 terus selama sebulan tuh 62 terus 62 kok nggak turun-turun. Akhirnya aku capek kan, aku makan lagi lah, makan semua yang aku mau. Dan kebetulan pada saat itu teman aku juga datang mampir ke ke kosan aku, hingga akhirnya di situ aku makan semuanya. Naik lagi lah, berat badan aku nggak naik cuy, cuman badan aku melar. Karena kenapa? Aku balik lagi makan minyak, aku balik lagi makan tepung-tepungan lain sebagainya. Dari situ aku paham bahwa wah nggak bener nih, masa aku makan dikit aja naik lagi, masa makan dikit aja naik lagi gitu. Maksudnya akhirnya aku belajar di situ, ternyata ada pembagian makanan tentang makanan yang berkalori, makanan yang sedikit kalorinya, makanan yang nggak ada kalorinya sama sekali, buah-buah dan sebagainya. Aku belajar di situ dan akhirnya aku paham bahwa tidak selamanya diet itu adalah memangkas makanan secara ekstrim, tapi ada ilmunya. Nah, buat kalian yang mau belajar ilmunya, silahkan, udah banyak tutorial yang lebih paham daripada aku. Kalian bisa lihat juga dietnya Kak Yulia dan lain sebagainya, banyak ya. Nah, kemudian setelah yang 4 itu aku terusin nih, aku yang darinya aku memangkas makanan yang banyak tadi, aku mulai lebih banyak makan tapi diperbanyak sayurnya. Kemudian yang tadinya nggak minyak-minyak, aku mulai pakai minyak lagi, dan seakan-akan tubuhku tuh kalau masuk minyak tuh ya kayak manusia normal lagi gitu loh. Kayak kalian kalau dulu tuh aku ngerasa nggak ada minyak tuh aku kurus, rasanya turun tapi agak lemes gitu. Tapi setelah ada minyak aku mulai kayak gini lagi gitu. Terus ternyata mungkin itu perbedaannya ya, mungkin ya aku mendapatkan kekuatan dari minyak, nggak tahu lah apa gitu ya. Nah terus habis itu, untuk membakar lemak-lemak yang ada di minyak itu, yang dulunya aku nggak olahraga, aku jadi rajin olahraga. Akhirnya setiap hari aku olahraga. Kadang olahraganya itu olahraga kardio, kemudian hit kardio, angkat beban, terus kemudian kalau nggak lagi olahraga ya udah jalan 45 menit atau sampai sejam gitu setiap harinya. Ya gitu pokoknya. Tapi aku memang ada rest day banget guys. Nah itu 5 tips dari aku nih. Udah 5 ya, 4 ya, 5. Iya 4. Iya 4. Yang pertama tadi aku mulai dengan pemangkasan makan, karena aku bener-bener banyak banget sih porsi makannya dari awal, terus aku pangkas jadi setengah gitu. Kemudian aku menghilangkan minyak di awal, kemudian aku meminum hanya air putih, nggak minum yang lain guys ya, inget ya, nggak minum yang lain, hanya air putih. Kemudian yang keempat, kalau misalnya kalian makannya sudah agak banyak, ya udah tutupin dengan olahraga ini yang akan mungkin banyak membakar kalori yang udah kalian masukin. Jadi kalori yang masuk harus tetap seimbang dengan kalori yang masuk tidak boleh lebih besar daripada kalori yang keluar gitu pokoknya intinya. Kemudian ada beberapa hal yang aku pengen kasih tahu ke kalian, untuk kalian yang pemula banget. Ya aku juga masih pemula sih, cuma sekarang masih proses juga menuju 54 ke 54 sampai 50, karena aku masih butuh berat ideal segitu. Nah buat kalian jangan lupa, kalau misalnya kalian udah mulai diet, dicatat progresnya setiap hari, setiap hari berat badan kalian tuh dicatat setiap hari, biar kalian nyadar kalian tuh sedang bertumbuh atau kalian tuh sedang berkurang gitu, biar kalian tuh tetap semangat dan biar kalian juga inget tujuan awalnya gimana gitu. Nah yang kedua, jangan berhenti diet pada saat adanya stuck berat badan, karena stuck berat badan itu wajar banget. Sampai kalian tuh ya, aku ya yang nulis berat badan tiap hari tuh yang stuck itu, ya Allah 62 lagi, masih 62 padahal makan udah sedikitin, olahraga udah dikencengin, tapi masih juga 62. Kenapa ya? Sampai aku nonton sebuah video yang mengatakan bahwa ternyata berat badan tuh nggak ada ngaruhnya, yang mengaruh itu ukuran tubuh makin mengecil atau enggak gitu. Mau dia ukuran misalnya berat badannya 60 tapi badannya ukurannya 70, ya sama aja, ngapain juga. Mau berat badannya 70 tapi tubuhnya
ukurannya 60 kg, ya berarti benar-benar berat badan itu tidak menentukan ukuran tubuh kalian guys. Jadi kalian lebih fokus ke ukuran tubuh. Kalau kalian udah diet, berat badan tetap tapi ukuran tubuh mengecil, berarti itu udah bener guys. Oke, terusin dan lanjutkan diet kalian. Nah, oke, mungkin itu dulu kali ya. Oke, sekian dulu dari aku guys. Itu beberapa tips yang aku jalanin di awal diet. Cuman mungkin ada beberapa orang nggak tahan dengan cara aku menghilangkan makanan manis, minuman manis. Ya, itu terserah kalian. Karena ini adalah caraku dan aku berbagi bagaimana caraku diet gitu. Thank you banget for watching. Don't forget to subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.